Oke, cek suaranya terdengar. Dengar, Pak. Sebentar. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di kuliah kita ya. Ini kelas apa ini? Ini kelas yang B, Pak. ya 6 TMA yang B. Oke. Ya, oke. Oke, oke, hari ini ini mata kuliah apa ya? Statistika non parametrik ya? Iya, Pak. Ya, semester ini saya banyak mengajar mata kuliah aplikasi statistik ya, di TMA dan di PPA ya. Kemudian statistika pendidikan ya, ini statistika non parametrik. Jadi agak mirip-mirip sebenarnya, tetapi berbeda satu dengan yang lainnya. Dan satu lagi saya mengajar ICT ya, jadi kuliah saya hanya statistik sama ICT ya semester ini. Gitu. Oke, apa namanya? Ini statistika non parametrik ya. Oke. Bukunya kemarin sudah di-download semua belum? Kan saya sudah memberikan ya di grup ya, WhatsApp grup saya sudah memberikan buku milik Profesor Dr. Sugiono ya. Itu nanti akan kita pakai. Oke, kita langsung saja ya untuk perkuliahan kita sebentar. Oke, ya kita langsung mulai perkuliahan kita ya, langsung kuliahnya itu nggak usah lama-lama ya. Yang penting materinya tersampaikan. Oke. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Berarti untuk hari ini kita fokus di ini ya, di binomial sama chi-square satu sampel. Hari ini kita akan mempelajari data nominal. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari ya apa itu nominal sama ordinal. Awalannya kan itu. Jadi nominal itu yang data-data yang tidak ada jenjangnya ya, tidak ada jenjangnya, tidak ada yang lebih baik antara satu data dan yang lainnya. Oke, kita akan langsung ke PowerPoint saja ya. Oke, PowerPoint-nya saya buka. Binomial dan chi-square. Oke, sudah terlihat. Oke, ya. Oke, saya nanti hari ini akan memberikan contoh ya, contohnya ya. Seperti kemarin strukturnya apa kita lihat coba. Kita lihat lagi struktur dari kuliah kita. Apa yang harus disampaikan dalam penyampaiannya. Jadi kecocokan uji ya, hipotesis, rumusnya apa, kriteria pengujian apa, contoh soal. Nanti kalau dapat 2 ya ini dilakukan 2 kali. Kemudian satu latihan soal ya, bebas satu latihan soalnya. Oke. PowerPoint ya, PowerPoint itu PowerPoint-nya. Oke, itu nanti tagihan Anda itu ya, nanti di akhir perkuliahan harus mengumpulkan makalah dan PowerPoint-nya. Nanti tidak usah di-print, dikumpulkan saja nanti PJ yang menampung gitu ya. Oke, kita mulai perkuliahan pertemuan kedua yang ini ya. Oke. Statistika non parametrik yang akan kita bahas hari ini adalah uji binomial. Oke. Uji binomial ini adalah uji binomial yang digunakan untuk menguji rata-rata satu sampel pada data nominal. Ya. Seperti tadi, yang pertama adalah kecocokannya.
Apa itu uji binomial? Itu adalah uji yang digunakan ya untuk menguji rata-rata satu sampel. Jadi yang diuji adalah rata-rata dari satu sampel saja pada data nominal. Jadi khusus nominal dan dengan ciri yang lebih khusus lagi adalah sampel kecil, artinya kurang dari 25. Jadi kalau sampelnya nanti itu lebih dari 25, maka tidak cocok menggunakan dengan uji binomial. H0-nya itu hipotesisnya adalah P1 sama dengan P2. Ya. P1 sama dengan P2 ini apa P1? P1 apa namanya ya? Proporsi ya. Sebenarnya proporsi. Ini proporsi itu banyaknya yang menjawab itu ya. Banyaknya yang menjawab itu. Banyaknya yang memilih pilihan pertama, banyaknya yang memilih pilihan pertama sama dengan banyaknya yang memilih pilihan yang kedua. Nah, satunya apa? Banyaknya pilihan yang pertama tidak sama dengan banyaknya pilihan yang kedua. Gitu. Oke, nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Intinya hipotesisnya seperti ini. Rumusnya apa? Rumusnya adalah kita hanya melihat nilai P pada tabel 4. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara melihat tabel P-nya, tabel binomial ya. Tabel 4 ada di buku Sugiono, nanti kita akan buka. Di mana N itu adalah total frekuensi, nanti ada informasi N total frekuensi. X adalah frekuensi terkecil dari dua pilihan tersebut. Nah, nanti binomial ini lebih khusus lagi untuk yang ada dua jenis data nominal ya. Jadi ada pilihan pertama sama pilihan kedua tidak ada. Oke. Kriterianya adalah terima H0 jika P-nya kurang dari alfa. Oke. Jika P nanti P tabelnya itu kurang dari alfa, maka yang diterima adalah H0. Kalau P tabelnya itu lebih dari alfa, berarti apa? Yang diterima H1. Kalau sama dengan alfa gimana? Kalau sama dengan alfa ya diterima H1, karena di sini P-nya kurang dari alfa. Gitu ya. Lawannya kurang dari kan lebih dari sama dengan. Gitu. Oke. Next ya, kita coba. Ada sebuah contoh soal ya. Sebuah contoh soal seperti ini. Suatu perusahaan otomotif memproduksi dua jenis mobil minibus, yaitu mobil yang berbahan bakar bensin dan solar. Oke. Perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah masyarakat lebih senang mobil berbahan bakar solar atau bensin. Pilihannya kan cuma dua nih. Mobil berbahan bakar solar atau mobil berbahan bakar bensin. Nah, di situ ya. Jadi ada sebuah peneliti ingin meneliti apakah masyarakat itu lebih senang menggunakan mobil solar atau mobil bensin. Nah, gitu ya. Intinya gitu permasalahannya. Peneliti itu mengambil 24 sampel ya, 24 sampel diambil secara acak. Ternyata 14 orang itu memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 orang memilih mobil berbahan bakar solar. Jadi ujilah apakah terdapat perbedaan frekuensi pemilih pada kedua jenis mobil tersebut pada tingkat kesalahan 1%. Nah, tingkat alfanya berarti nanti 1% nih. 1% itu berapa? 0,001. Apakah nanti tabel T-nya itu lebih dari 0,01 atau kurang dari 0,01? Secara kalau dilihat dari dalam bentuk tabel itu seperti ini. Mobil jenis bensin dan mobil jenis solar. Oke. Sekarang kita ke perhitungannya. Kita coba. Hipotesisnya kan tadi proporsi ya. Proporsi dari P1 sama dengan P2 sama dengan setengah. Apa ini maksudnya P1 sama dengan P2 sama dengan setengah? Artinya adalah yang memilih, kalau ada dua pilihan ya, pilihan pertama sama dengan pilihan kedua, maka kan jumlah yang memilih pilihan pertama sama yang kedua kan setengah ya, sama-sama setengah. Makanya di sini sama dengan setengah. Jadi Anda tidak bingung. Kenapa ini sama dengan setengah? Karena jumlah yang memilih pertama sama pilihan kedua itu sama dengan setengah gitu. Nah, satunya apa? Proporsi atau yang memilih P1 itu tidak sama dengan P2. Atau dia nilainya P1 maupun P2 itu tidak sama dengan setengah. Entah P1-nya lebih besar atau P2-nya yang lebih besar itu tidak tahu. Yang penting ada perbedaan gitu ya. Oke. Atau dengan kalimat lain saya bisa menggunakan H0 tidak terdapat perbedaan jumlah masyarakat yang memilih mobil berbahan bakar
bensin dan solar. Artinya kan tidak terdapat perbedaan atau sama ya, jumlah yang memilih mobil bahan bakar bensin sama dengan jumlah yang memilih mobil berbahan bakar solar. Kalau satunya apa? Jumlah yang memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar itu berbeda atau terdapat perbedaan. Ya. Ini kalimat, bentuk kalimat bukan kalimat matematisnya ya, ini kalimat kalimat kita sehari-hari ya, menggunakan kalimat seperti ini. Oke, ini tabel yang tadi ya, yang memilih bensin kan 14, yang solar 10. N-nya itu 24. N itu total semua frekuensi 24. X-nya itu 10. Maka kita dapat P-nya itu sama dengan 0,271. Dari mana? Oke, kita lihat tabel. Tadi N-nya 24 sama X-nya 10 ya. Kita ingat-ingat ya itu ya. Kita buka buku Sugiono ya. Oke, tabel 4 dalam buku Sugiono kita lihat mana ya. Oke, ini tabel 2 ya. Tabel 3, ini tabel 4. Nah, tabel harga X dalam tes binomial. N-nya kita pilih berapa tadi? 24 ya. Oke. X-nya kita pilih berapa? X-nya itu 10. Karena X-nya itu apa? X itu frekuensi terkecil dari dua pilihan tersebut. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Tes binomial ini ya hanya pada dua pilihan. Si X ini sama dengan 10. Kita pilih 10, bukan 14. Ya, karena 10 sama 14 lebih kecil, mana lebih kecil 10. 24 sama 10. Oke. Kemudian kita cari ya 24 N-nya, 24. 10 kira-kira dia di mana nih? 10. Oke. Ini 0, 1, 2, 3 ya. Berarti 10 nanti kita hitung ya. Oke, kita perbesar. Ini 24. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bacanya gimana? Ini kok 271, Pak? Nah, kita lihat di atasnya. Ternyata cara membacanya adalah 0, itu 3 digit terakhir yang ada di dalam tes binomial itu. Oke, berarti kita peroleh 0,271. Ya. Oke, 0,271 P-nya. Ya. Alfanya tadi kan 0,01 atau 1%. Kita bandingkan P sama alfa. Besaran mana? P-nya atau alfanya? Halo? Besar mana? Besar P ya? Lebih besar P. Ya, oke. Karena lebih besar P, berarti yang diterima adalah A1. Jadi terdapat perbedaan jumlah masyarakat yang memilih mobil berbahan bakar bensin dan solar. Oke. Jadi ada perbedaan. Kira-kira kalau pertanyaan saya, lebih suka mana? Masyarakat memilih bensin atau solar? Bensin. Bensin ya. Oke, bensin. Bensin. Karena bensin itu 14 gitu ya. Jadi ada perbedaan. Oke. Sampai sini tes binomial. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya? Belum? Belum, Pak. Belum? Oke. Oke, belum. Oke. Saya lanjutkan? Iya, Pak. Boleh? Oke. Selanjutnya yang kedua. Oke, selanjutnya yang kedua adalah uji chi-square satu sampel. Ya, uji chi-square satu sampel ini apa? Uji chi-square satu sampel digunakan untuk menguji rata-rata satu sampel pada data nominal. Lagi-lagi kita hari ini membahas data yang nominal semua. Jadi nanti kelompok yang selanjutnya juga pas hari itu nominal ya nominal toh, ordinal ya ordinal toh. Tidak ada nominal sama ordinal. Jadi hari ini kita akan membahas yang satu rata-rata yang nominal ya. Berarti yang kedua ini adalah uji chi-square satu sampel. Ujinya itu digunakan untuk menguji rata-rata satu sampel ya. Kemudian sampelnya besar atau lebih dari sama dengan 25. Nah, jadi kalau udah ada tanda lebih dari sama dengan 25 kan tidak ada pertanyaan lagi. Kalau 25 itu ikutnya dari mana, Pak? Nah, jadi tandanya lebih dari sama dengan 25 yang ikut chi-square satu sampel ini. Oke, apa itu hipotesisnya? Hipotesisnya adalah H0 itu P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan titik-titik sama dengan PK.
ya, bisa untuk pilihan yang sangat banyak sekali, ya, lebih dari 3 bisa gitu ya. Kalau tadi bedanya di satu sampel, di binomial, tes binomial itu hanya bisa untuk 2 pilihan, tetapi untuk chi-square satu sampel ini bisa untuk banyak pilihan. Jadi nanti pilihannya bukan cuma bensin sama solar, mungkin sama mobil berbahan bakar Arthur mungkin ya, Arthur atau apa itu yang pesawat itu mungkin baru ada, mobil listrik itu juga ada mungkin pilihannya. Nah itu kalau pilihannya banyak itu menggunakan ini, ya. H1-nya apa? Ini seperti ANOVA sebenarnya. ANOVA itu kan H0-nya itu semua pilihannya sama. Dan H1-nya apa? Ada sepasang pilihan yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi ada sepasang pilihan yang berbeda. Sudah dikatakan berbeda tuh. Jadi di statistik atau di matematik seperti itu. Kalau yang namanya H0 ya berarti harus sama semuanya. Baik pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 itu sama semuanya. Tetapi H1, kalau ada satu pasang yang tidak sama, maka sudah dikatakan itu H1. Atau terdapat suatu PI dengan PI tidak sama dengan seperempat. Ya, artinya adalah apa ini? Jadi ada sebuah apa namanya? Sebuah pilihannya itu, sebuah proporsi pilihannya itu tidak sama dengan seperka. Kalau yang proporsinya sama semua atau pilihannya ini sama semua, ya frekuensi pilihannya sama semua, itu kan berarti dia sama dengan seperka ya di sini ya. Ya enggak? Tadi kalau pilihannya 2 berarti kan setengah 0,5. Nanti kalau pilihannya 4 berarti 1/4 atau 0,25. Kalau pilihannya 5 berarti 1/5, 0,2 gitu ya. Jadi frekuensi pilihannya seper dari banyaknya pilihan, gitu ya. Oke. Sekarang rumusnya apa? Rumusnya ini tidak hanya melihat tabel. Ini rumusnya kita hitung chi-square sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K. Ini berarti perjumlahan ya. F0 dikurangi FH per FH. Ini F0 kurangi FH kuadrat per FH. Jadi setelah menghitung setiap ini nanti dijumlahkan. Oke. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah terima H0 jika chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square tabel. Jadi kalau chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square tabel, maka apa namanya? Yang diterima H0. Chi-square dihitung dengan menggunakan DF N-1 dan taraf alfa. Oke. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Chi-square tabel. Oke, sebuah perusahaan cat mobil ingin mengetahui warna cat apa yang harus lebih banyak diproduksi. Oke. Untuk itu dilakukan penelitian berdasarkan pengamatan selama 1 seminggu di jalan protokol terhadap mobil-mobil. Oke, berarti ada orang yang mengamati mobil yang di jalan-jalan itu ya. Mobil-mobil pribadi. Ditemukan 1.000 warna ya. 1.000 mobil berwarna biru ya, 1.900 mobil berwarna merah, 600 mobil berwarna putih, dan 500 mobil berwarna lainnya. Ini macam-macam yang lainnya ini. Ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah mobil berwarna biru, merah, putih, dan yang lainnya. Pada taraf kesalahan sekarang alfanya 5%. Oke. Kalau tadi 1%, sekarang 5%. Tergantung soalnya ya. Soalnya itu bisa 5%, bisa 1%. Tergantung dari soalnya. Oke. Bisa berbeda-beda ya intinya gitu ya. Oke. Kita ke contoh soalnya tadi ya. Handolnya gimana? Handolnya adalah P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan 0,25. Betul ya? 1/4 karena apa namanya? Pilihannya ada 4 ya, berarti satu pilihan itu frekuensinya harus 1/4-nya. Jadi 1/4-nya itu ya. Gitu. Kemudian nanti H1 berarti ada satu frekuensi yang tidak sama dengan 1/4. Artinya frekuensinya ada yang berbeda gitu ya. H0-nya apa? H0-nya adalah rata-rata jumlah mobil berwarna biru, merah, putih, dan yang lainnya sama. Ini kalimat lainnya dalam bahasa Indonesia.
H1-nya adalah rata-rata jumlah mobil berwarna biru, merah, putih, dan yang lainnya berbeda. Itu aja. Yang satu sama, yang satu berbeda. Ada yang berbeda gitu ya. Oke, tadi biru kan 1000, merah 900, putihnya 600, lainnya itu 500. Berarti si peneliti ini mengamati dengan jumlah sampel 300 ya. Total sampelnya 3000 ya, bukan 300. Oke, kalau totalnya 3000, berarti frekuensi harapannya kan berarti dia seperempatnya ya harusnya ya. Dia seperempatnya dari 3000. Nah, Anda hitung seperempatnya dari 3000 berapa? Ternyata 7500. Jadi kan harapannya kan yang kalau sama semuanya kan biru itu 750, frekuensinya merah itu 750, putih 750, dan yang lainnya juga 750 gitu ya. Kalau keempatnya sama, itu namanya frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapannya 750 ya, hasil dari tadi 3000 dibagi dengan 3000 dikali 0,25 atau 3000 bagi 4 lah, sama saja ya. Itu hanya balik-balik saja. Kemudian kita hitung FO itu adalah frekuensi observer, artinya frekuensi yang kita amati ya. Frekuensi yang nyata itu berapa? 250 ini adalah FO kurangi FH, berarti 1000 kurangi 750, 250. Ini kurangi 750, 150. Ini kurangi ini minus ya. Ini juga minus. Oke, kalau kita sudah dapat sini, kita kemudian mencari rumusnya apa tadi? Kalau rumusnya adalah kan FO kurangi FH kuadrat per FH ya. Jadi kita cari FO min FH kuadratnya. Kita kuadratkan yang ini. Sehingga tidak ada tanda negatif di sini. Kemudian setelah itu nilai ini kita bagi dengan FH-nya tadi. Kita bagi 750. Maka kita dapat nilai seperti ini. Kita dapat nilai-nilai seperti ini, kita jumlahkan. Kan tadi rumusnya adalah sigma. Berarti kita jumlahkan. Jadi kita ketemu 226,67. Oke. Setelah kita dapat nilai 226,67, ya, kemudian kita ngapain? Kita chi-square hitung kita adalah segini ya, tadi 226,67. Kita mencari chi-square tabel. Oke. Chi-square tabel, mungkin di buku ini ada ya chi-square tabel, ya. Chi-square tabel ada nggak ya? Harusnya sih ada. Chi-square tabel. Ini set ya chi-square tabel. Nah, nilai chi-square tabel ada, tetapi nilai di tabel ini kurang komplit ya. Misalkan gini, tadi kan di soal kita berapa ini? 5%. Alfanya 5%, kemudian DF-nya adalah N-1. Karena pilihannya ada 4, berarti 4 min 1, 3 ya. 3, 5% ada 7,815 ya. Oke, 7,815 kita temukan. Tetapi ada nilai chi-square yang Anda tidak bisa temukan di tabel ini. Misalkan soalnya mungkin aneh, 15%. Nah, gitu. Kalau 15% gimana alfanya, Pak? Nah, oke. Kita gunakan Excel. Ya, oke. Jadi Anda yang menggunakan laptop bisa Anda praktek ya. Excel. Kita buka Excel-nya ya. Kita pakai rumus ya, pakai rumus sama dengan ya CHI kemudian INV kemudian kurung buka, probability-nya berapa? Tadi kan 5%, berarti kan 0,05. Degree of freedom-nya berapa? 4 kurangi 1, 3 ya. Maka kita akan dapat 7,815. Oke. Ini pembulatan ya, 7,815. Ini pembulatan. Jadi angkanya sama. Nah, Anda bisa mencari dengan menggunakan Excel seperti itu. Sudah pernah diajari belum sama dosen yang lain? Pakai rumus ini C-in tadi. Belum, Pak. Masa belum? Belum pernah rumus yang ini? Belum paham, Pak. Belum, Pak. Bentar. Kok ada yang belum paham? Maksudnya gimana? Belum paham. Ya nanti. Ya. Jadi saya ulangi tadi rumusnya adalah C-inv ya, sama dengan CHI ya. Itu chi INV ya, kemudian kurung buka 0, nah koma itu tergantung laptopnya masing-masing.
Kalau laptop saya pakainya titik, kalau laptop Anda mungkin pakainya koma, ya, beda itu. Kalau saya biasanya, kalau pakai titik, nanti 0,05-nya seperti ini. Kalau pakai koma, biasanya tanda pemisahnya ini, apa namanya, titik koma. Tinggal dibaca aja ini. Ini, aturan di sini kan membantu sekali. Koma, oh berarti dipisahkan koma. Degree of freedom-nya berapa? 3. Jadi kalau Anda mau mencari chi-square untuk, apa namanya, 15% gitu, 0,15, berarti kan gampang gitu ya. Dari degree of freedom-nya misalkan 3, gitu. Kan gampang. Dengan menggunakan Excel ini akan mempermudah sekali. Anda tidak usah melihat tabel sebenarnya, gitu ya. Ini cara mudah untuk melihat ini. Oke, gitu ya. Sebenarnya ada rumus lain ya. Nanti kalau minggu depan ada rumus yang lain. Ada tabel F. F itu N, F, I, N, V ya. Tabel T, ya kalau Anda dulu pelajari tabel T kan uji T kan pakainya tabel T. T, I, N, V, ya, gitu. Ada banyak sekali tabel yang bisa Anda gunakan. Gitu ya. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Kita dapat nilai chi-square-nya segini ya. Dari tabel, maka kita bandingkan, oh nilainya kan kita jauh lebih besar daripada chi-square tabel. Maka yang diterima adalah H1. Berarti ada perbedaan. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Kalau pertanyaannya bagus, saya beri nilai. Wis. Oke, kalau pertanyaannya bagus lah ya. Oke, mau ditanyakan? Masa tidak ada? Pak, mau tanya. Boleh? Yang pembahasan sebelumnya itu, kalau misalnya pakai Excel bisa nggak, Pak? Yang biar nggak lihat tabel. Yang binomial, yang sebelum. Itu kan tadi sempat lihat tabel. Yang ini? Yang binomial. Ya, itu bisa pakai Excel nggak, Pak? Saya belum menemukan. Kan di sini cuma ada N sama X ya. Coba kita pakai Excel ya. Pakai Excel sama dengan binomial. Apa ada nggak binom dis ya, mungkin ini binom dis, binom DIST ya, kurung buka. Nah ini ada tiga inputan, padahal kita cuma punya 2 inputan saja ya, yaitu 4 inputan malah, number S, trials, probability S, sama kumulatif. Padahal kita cuma inputannya cuma 2 kan, N sama X tadi ya, gitu kan. Jadi ini tidak bisa menggunakan tabel seperti ini, Excel seperti ini, Pak. Jadi apa namanya, ini bisa, ini rumus P ini tidak bisa, menggunakan Excel gitu, Pak. Oke, saya catat, Bah, nggak apa-apa lah. Ini yang B ya, pertemuan 2 ya. Iya, Pak. Ini B apa A? B. Kenapa, Pak? B ya, kelas yang B. Oke, ini berapa NIM-nya? Kenapa, Pak? NIM. 18, 17, 40, 70, 18, 17, 66. 40, 70, 66. Namanya? Nur Istiqomah. Nur Istiqomah, oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tentang tes binomial, uji binomial, dan uji apa tadi? Uji chi-square satu sampel. Jadi chi-square selain chi-square di sini beda dengan chi-square uji normalitas ya, rumusnya juga berbeda. Cuma cara menghitung tabelnya sama. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Yang mau tanya? Belum, Pak. Belum? Kalau saya tadi ada yang mau tanya gini loh. Kan merah, putih, biru, biru, merah, putih, dan lainnya itu berbeda semua ya, Pak. Itu rata-ratanya berbeda. Nah, yang berbeda itu yang mana, Pak? Antara biru sama merah, atau biru sama putih, apa biru lainnya? Kira-kira perbedaannya dia di mana? Ada yang bisa disebutkan? Bagaimana untuk mengetahui perbedaan ini? Kira-kira bedanya yang mana
yang beda gitu lah. Kalau hasil yang diterima kan keempat-empatnya sama. Tetapi kalau hasil yang diterima ada yang beda. Ada yang bedanya di mana? Apakah ada yang sama juga atau tidak? Apa empat-empatnya itu berbeda semua? Bagaimana cara menguji itu? Ada yang bisa menjawab? Saya berikan nilai lagi. Ada yang bisa menjawab? Kok diem? Mana ini masih banyak? Gimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Halo? Belum tahu, Pak. Masa nggak ada ide? Ya sudah, tidak apa-apalah. Caranya adalah gini aja gampangannya. Ya kita melakukan uji chi-square satu sampel tiap dua-dua. Biru sama merah kita uji sendiri, merah sama putih kita uji sendiri, putih sama lainnya kita uji sendiri, biru sama putih kita uji sendiri, biru sama lainnya itu kita uji sendiri, boleh gitu. Ya, jadi dengan menggunakan uji chi-square satu sampel setiap dua ini kita uji gitu ya. Gitu ya, nanti ada perbedaan apa enggak? Oh, ternyata ada perbedaan. Ternyata yang ini sama. Oh, ternyata kalau kan kita kalau sarannya kira-kira melihat data ini gimana? Biru sama merah apakah sama enggak? Nah, berarti lebih baik ngecat biru, Pak. Nah, belum tentu. Kalau biru nanti sama merah itu nanti kalau diuji chi-square satu sampel dia yang keterima H0 ya, atau sama, biru sama merah sama. Karena 1000 sama 900 kan dekat ya. Kalau 1000 sama 600 kan jauh gitu ya. 1900 dekat, itu barangkali H0 yang diterima, ya, maka kesimpulan untuk kita mengecat warna biru juga tidak sepenuhnya benar ya. Karena biru sama merah itu dalam kondisi yang sama. Jadi ya kita mobil kita yang dicat warna biru juga, warna merah juga ada yang dicat. Gitu. Tapi kalau 1000 sama 600 kan jelas sudah beda, itu kayaknya sudah beda, nanti dia jelas berbeda. Gitu. Jadi ya penjelasannya kita uji setiap dua warna ini kita uji sendiri. Memang agak panjang ujinya, tapi kita dapat tahu mana yang lebih baik setiap dari kesemua ini. Gitu ya. Oke, itu ya. Besok minggu depan kalau misalkan ada yang kebagian satu uji ya, silakan nanti bisa memperbanyak contoh soalnya jadi 2 atau jadi 3 atau jadi 4 itu boleh, terserah Anda. Biar membaginya pas gitu. Oh, ini orang ini ada contoh soal yang ini, ada contoh soal yang ini. Boleh. Gitu ya. Tidak harus satu soal. Contohnya boleh banyak gitu, terserah. Kalau saya ini pertama satu soal saja. Ada yang tanya? Ada yang tanya ya? Ya mohon maaf Pak, jadi tadi jawabannya yang dari pertanyaannya Pak Asmi itu bagaimana nih Pak? Yang berbedanya itu yang berbeda yang mana? Oke. Jawabannya saya itu, jawaban dari pertanyaan saya ya. Nggih, Pak. Jawaban dari pertanyaan saya sendiri. Itu adalah, ya nanti Anda uji sendiri, chi-square hitung satu sampel sendiri, biru sama merah saja, wis. Sama enggak? Oh, ternyata sama, berarti ya sama gitu ya. Biru sama putih, oh ternyata berbeda, ya jelas berarti biru lebih tinggi misalkan. Biru sama lainnya, oh jelas berbeda, oh berarti biru lebih tinggi. Merah sama putih, sekarang, oh jelas berbeda, berarti lebih tinggi. Merah sama lainnya gimana? Oh jelas berbeda, karena berarti merah lebih tinggi. Putih sama lainnya gimana? Oh jelas, oh sama, oh berarti ya memang sama gitu. Misalkan hasilnya seperti itu. Oh berarti kesimpulannya adalah biru sama merah itu sama-sama tinggi di atas, gitu ya. Gitu. Gitu loh Mbak. Jadi menguji chi-square satu sampel setiap dua-dua ini. Jawabannya itu. Jawaban singkatnya itu. Caranya adalah menguji chi-square setiap dua data itu dengan sebuah
uji chi-square satu sampel tersendiri. Gitu Mbak, paham Mbak? Nggih, Pak. Oke, sip. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ada latihan soal. Silakan Anda kerjakan soal ini. Ya, nanti Pak, tolong tampilkan slide yang ini. Nanti saya akan tampilkan. Gitu ya. Silakan Anda kerjakan. Hasil pengerjaannya gimana? Hasil pengerjaannya ada foto, Anda upload di WhatsApp group. Nanti kita tampilkan. Yang benar, ya, yang pertama kali benar ya, akan saya berikan nilai. Silakan dikerjakan satu soal ini. Oke, sebentar. Saya akan share screen lagi. Terlihat ya, masih ya? Terlihat, Pak. Oke, Nggih, Pak. terlihat. Saya akan melihat pembagian kelompoknya. Ya, silakan Anda mengerjakan. Kalau mau minta tampilan slide yang mana, nanti saya akan tampilkan. Pak, mohon maaf. Boleh? Boleh lihat slide yang tabelnya? Slide tabel. Iya, yang tabel itu. Yang latihan soal, Pak. Yang ini? Eh, Atau yang ini? Yang ini yang atau yang tabel satunya? square-nya tadi. Yang ini? Ah, kan itu di PDF ada. Anda sudah download belum? Oh iya, lupa. Maaf. Terima kasih, Pak. Ya, itu PDF Anda kemarin sudah download bukan cuma 4 megabyte, masa belum di-download? Di WhatsApp group kan, berarti kan harusnya sudah.
Oke, kita kembali ke suatu soal. Oke, saya akan lihat di WhatsApp group apakah sudah ada belum ya. Pak, boleh lihat slide yang contoh Boleh? binomial? Contoh yang binomial. Ya. Setelahnya, Ya. Pak. Oh, setelahnya ini. Yang ini? Setelahnya. Satu lagi. Oke. Ini? Pak. Ya. Pak, bisa lihat yang soalnya nggak? Soalnya lagi? Oke. Oke.
Oke, ada yang menjawab. Mbak Arvita. Oke. Oke. Kita lihat jawaban dari Mbak Arvita. Oke, saya matikan dulu share screen-nya, saya akan pindahkan ke jawaban dari Mbak Arvita. Ya, oke. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Oke, kita lihat jawaban dari Mbak Arvita. F0, FO, FH. Mana ini Mbak Arvita, mana? Halo, ada suaranya Mbak Arvita? Ada enggak suaranya Mbak Arvita? Mana orangnya? Suara saya terdengar enggak? Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya. Saya kira terputus suara saya. Kita lihat. Oke, kita lihat jawaban dari Mbak Arvita ya. Alternatif pilihannya itu ada 2, pria dan wanita, jumlahnya 300. Jadi frekuensi harapannya 150. Mbak Arvita ini menggunakan rumus yang mana berarti? Chi-square 1 tabel ya. Chi-square 1 tabel. Oke. Oke, Mbak Arvita. H0-nya apa ini? Anda menuliskan H0-nya enggak? Tidak menuliskan H0-nya ya, Mbak Arvita ya. Oke, jawaban dari Mbak Arvita belum. Ada orangnya nggak sih? Kok tidak nyaut, Mbak Arvita? Mic-nya rusak kayaknya, Pak. Mic-nya rusak. Oh, ya sudah. Mic-nya rusak ya, saya pikir nanti diperbaiki gitu ya. Mic-nya rusak. Mbak Arvita tadi. Oke, kalau Mbak Arvita mendengar, silakan perhatikan ya. Jadi benar menggunakan chi-square 1 sampel ya, karena datanya itu lebih dari 25, jelas sekali karena ratusan ini ya. Tetapi di sini Anda tidak menuliskan H0 ya, jadi jawaban Anda kurang sempurna. Silakan Anda boleh menambahkan ya H0, H1-nya di atasnya. Kalau kriterianya tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang penting dalam suatu jawaban statistik itu harus ada H0-nya apa sih, H1-nya apa. Jadi kita menerima apa atau menolak apa itu tahu ya. Jadi ini kurang komplit, nanti kita lihat sampai jawaban paling komplit yang akan saya berikan nilai. Oke, perhitungnya sudah lumayan ya. Ini menggunakan check-in, Excel, hasilnya itu ini dibulatkan. Oke, boleh. Tapi H0-nya dan H1-nya tidak ditulis. Oke, kita lihat jawaban yang lain. Ini jawabannya siapa ini? Halo, ini jawabannya siapa? Saya, Pak. Nah, lain kali Mbak, siapa namanya? Mbak saya itu siapa? Mbak Kotrunada. Oke, Mbak Kotrunada nanti lain kali minggu depan, kalau ada, atau nanti ya, kalau mau menjawab lagi, mau foto ulang, boleh. Itu diluruskan dulu. Kalau jawabannya seperti ini, nanti saya melihatnya seperti miring, ya. Jadi saya melihatnya miring nanti, yang melihat orang lain itu pegel. Lehernya pegel. Jadi diluruskan dulu, ya. Kan tinggal fotonya diputar saja kan bisa. Oke, belum ada yang benar, silakan kalau mau menjawab lagi, silakan. Lengkap ya, jawabannya yang lengkap. Mbak Arvita boleh membenarkan yang tadi ya. Ada tulisi H0 H1-nya, H0 nggak pakai H1 nggak apa-apa, HA boleh. HA itu hipotesis alternatif atau H1 itu sama saja. HA atau H1-nya harus dituliskan. Ya, ini jawabannya Mbak Kotrul ada, H0 H1 juga tidak dituliskan. Ini apa nih? Ini rumus dituliskan. Terus mana? Dia itu lebih dari atau kurang dari tabel? Kan nggak kelihatan chi-square tabelnya berapa nih? Nggak dituliskan juga ya. Chi-square hitungnya sih ketemu 33,33, tapi chi-square tabelnya Anda berapa? Kan nggak ada kesimpulan yang diambil, Mbak.
Kotrun ada ya. Mana kesimpulannya? Iya, belum. Iya kan? Oke. Oke, kita lihat ada jawaban selanjutnya Lagi dari nggak ngadep laptop. nggak usah cepat-cepat, yang penting lengkap gitu ya. Oke, baik Pak. H0, H1, oke. PI dengan PI tidak sama dengan 0,5. Ya, betul 0,5 karena sebab ada dua pilihannya. Itu betul 50, 2500 betul 33,34 beda ya. Karena pembulatan, jadi perhitungannya agak beda. Kalau yang menggunakan Excel biasanya ini angkanya 33,33, tapi ini menggunakan hitung manual jadi 34. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti inilah yang diakomodir ya. Jadi saya nggak begitu masalah dengan perbedaan angka seperti ini. Chi-square hitungnya 33,34, oke, dengan alfa 0,05. Alfanya benar 0,5 bukan? Cek lagi. Ini siapa ini? Jawabannya siapa nih? Halo? Jawaban siapa ini? Halo? Ini jawaban siapa? Ini. Alfanya 0,5 bukan? Nggih, Pak. Hah? Kan 5%. 5% apakah 0,5? Oh, nggih, 0,05. Nah, berarti Anda mungkin Kurang perhitungan ini teliti. juga salah ya. Anda teliti lagi. Nggih. 0,05. Oke, masih belum betul. Oke, masih punya kesempatan yang mau mengupload jawabannya. Yang penting upload aja dulu. Ya, kalau belum betul kan tinggal giliran berikutnya saya teliti gitu. Pak, Boleh? Apa? untuk tadi jawabannya Arvita, H0-nya peluang calon peluang pria dan wanita. Oh, ini Mbak Arvita ya? Mbak Arvita ya? Nggih, Suaranya, mic-nya sudah benar? pindah HP, Pak. Oh, oke. Mic yang di Ya. laptop masih error. Oke. Jadi untuk H0-nya itu Oke. peluang pria dan wanita yang sama Kalimat untuk matematikanya, dipilih Pak? menjadi kepala desa. Kalau misalnya H1-nya itu peluang calon Oh iya. Oh iya. itu Tadi yang P pria itu, dan wanita yang tidak sama. ya, P itu lambang dari peluang ya. Tadi saya salah ngomong, saya malah ngomong proporsi. Jadi pikiran saya kemana-mana. Ya, P itu peluang, betul ya. P itu peluang. Iya. Jadi tadi menggunakan simbol P itu peluang, bukan proporsi. Ya, jadi peluang. Ya, peluang atau dalam kalimat matematikanya gimana, Mbak? Berarti H0-nya? Kenapa, Pak? Kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya, Ya, H0. kalau yang H0-nya itu peluang pria dan wanita sama untuk dipilih menjadi kepala desa. Kalau Ya, maksudnya H1-nya gini loh. itu, Maksudnya oh, P1 pakai notasi atau matematikanya ya? kan saya bilang kalimat matematika, ya. Ya, jadi H0-nya itu berarti Oke. P1 sama dengan P2. Terus untuk Sama dengan berapa? P1 sama dengan P2 sama dengan? ya sama dengan untuk P1 itu pria Setengah. dan P2 itu. Ya, kan gini. Ini loh yang saya maksud. P1 sama dengan P2 sama dengan setengah. Kalau P1 tidak sama dengan P2 iya. sama dengan Bukan tidak sama dengan setengah. setengah. Gitu. Itu kalimat matematika maksudnya saya gitu. Ya, kalimat itunya sudah benar. Ya, oke lah. Ya. Tapi lain kali minggu depan ditulis ya H0 ya. Jadi tidak usah mengucapkan. Oke, NIM-nya berapa, Mbak? 18, 17, 17, 40, 70, 70, 49. 49. Oke, Mbak Arvita ya. Iya. Mbak Arvita ini PJ-nya bukan sih? Iya, Pak. Nggih, Pak. Kok nomor Anda nggak saya simpan? Kayaknya sudah saya simpan. Apa nomor Anda ada banyak? Itu apa namanya? HP-nya error jadi nomor yang lama apa namanya? Hilang jadi itu ganti lagi. Oke.
Ini kok nomornya +1 itu gimana cara membuat nomor +1 kok? Saya penasaran. Nggih, Pak. Aduh, adanya nomor itu soalnya di HP yang sekarang. Ini nomor apa ini? Kok +1 kan biasanya Indonesia kan +62. Ini kok +1? Iya, nomor virtual gitu, Pak. Oh, bisa loh ya membuat nomor virtual WhatsApp ya. Saya Nggih. baru tahu. Ya hati-hati ya, datanya mungkin bisa dikelola oleh orang lain karena Anda membuat oleh penyedia yang lain. Gitu ya. Oke, jawaban dari Mbak Arvita betul. Gitu ya. Jadi minggu depan nanti yang presentasi adalah siapa nih? Kita lihat. Kita lihat yang presentasi siapa. Ini tampil yang tadi. Oke, ini sudah saya simpan. Nanti minggu depan ada penilaian lagi. Minggu depan yang maju adalah Mas Muhammad Nafi, Arsa, Nur Sabita, sama Rio Trihono. Ini laki-laki semua ya? Hanya dari namanya laki-laki semua ini ya? Arsa cewek, Pak. Arsa cewek. Arsa cewek ya. Saya kira laki-laki semua ini. Oke, ya ini kelompok pertama minggu depan ya, jam 4. Jadi nanti presentasinya menunggu saya. Sebenarnya Anda membuat PPT, kemudian kalau Anda mau nanti ada berlatih share screen ya, pakai HP nggak apa-apa, share screen pakai HP nanti ada kan menunya share screen. Kalau pakai HP gimana Pak PowerPoint-nya? Ya PowerPoint-nya nggak usah pakai animasi, terus Anda save dalam bentuk PDF. Jadi ini bisa di-save dalam bentuk browse, kemudian PDF. Ya, oke. Nah, nanti Anda tinggal mempresent PDF. Kalau membuka PDF kan HP bisa ya, gitu ya. Nah, kita lihat PDF-nya kayak gimana. Nah, ini PDF-nya. Tapi jangan di-share dulu PDF-nya. Kita tinggal presentasi ini. Sama saja kan dengan PowerPoint. Tinggal next-nya seperti ini. Next. Sama saja ya dengan PowerPoint. Anda boleh pakai PDF, boleh kalau susah ya. PowerPoint-nya di PDF-kan dulu gitu ya. Yang penting PowerPoint-nya jangan di-share dulu, karena nanti kan di situ ada soal ya, yang akan diberikan ke teman Anda. Gitu ya. Oke, itu jadi nanti minggu depan kelompok pertama yang akan maju ya, rantes ya, rantes itu nanti untuk uji ordinal, uji data ordinal. Apa namanya? Bagaimana uji rantesnya nanti kelompok 1. Nanti saya tetap mengikuti perkuliahan ya. Nanti saya tetap akan membahas sedikit gitu dan apa namanya, memberikan keterangan atau penegasan gitu ya. Jadi diskusinya tetap harus menunggu saya besok ya, minggu depan. Jadi nanti presentasi lewat Google Meet ya. Kalau bisa minggu depan pakai Google Meet ya pakai Google Meet dulu. Gitu ya, Google Meet nanti kelompok yang presentasi nanti share screen ya, layarnya share screen. Jadi mulai dari sekarang Anda berlatih share screen. Gampang lah, share screen tinggal klik share screen yang ada di Anda. Oke, itu aja ya yang kita pelajari di pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa Anda mengupload screenshot ya, screenshot kehadiran ini, screenshot yang ada nama Anda atau terlihat Andanya ya, nanti diupload di Google Classroom. Kan sudah ada kolomnya screenshot pertemuan kedua. Jadi nanti saya menginput berdasarkan itu. Jadi kalau Anda sudah mengupload screenshotnya berarti Anda masuk, saya itu masuk. Kok di Siska belum diinput Pak? Nah, di Siskanya nanti saya nginput ya 2 minggu atau 3 minggu sekali lah. Jadi tidak setiap minggu saya input, jadi 3 mingguan atau 2 mingguan saya input, baru kemudian nanti Anda cek, oh kok saya belum masuk di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, padahal yang teman lainnya sudah. Padahal saya sudah mengupload screenshot misalkan, tadi itu ada kelupaan dari saya, berarti Anda bisa komplain nanti. Gitu ya, untuk absen. Itu aja ya, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Ada nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya, di jam 4 ya, nanti kuliahnya jam 4 minggu depan ya. Tidak usah lama-lama, mungkin ya maksimal sejam seperti hari ini ya, gitu ya, juga sudah cukup. Nah, yang penting materinya tersampaikan dan Anda sudah memahami itu, ya tinggal menerapkan dan latihan soal saja sebenarnya. Yang sisanya ini Anda belajar sendiri waktu. Gitu ya, biar tidak boros kuota juga ya untuk kuliah. Jadi dikit-dikit yang penting materinya tersampaikan semua. Oke, gitu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Nanti
minggu depan kelompok 1 siap-siap presentasi. Nanti PDF-nya ini akan saya kirimkan ke WhatsApp. Oke, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih untuk